Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota Emiarda Andika, Mario Nurrahman, dan Iza Mardia Heriani. Kami akan mempresentasikan perancangan sistem kami yang berjudul jemuran otomatis berbasis IoT menggunakan ESP32 dan Firebase. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Mario. Pada Mario, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kemajuan teknologi memudahkan manusia berbagai aktivitas manusia. Yang kedua ada menjemur pakaian seringkali terganggu oleh hujan. Ini salah satu tujuan kami membangun sistem ini. Yang ketiga adalah Indonesia memiliki iklim tropis yang dengan curah hujan yang variatif. Dan terakhir, proyek ini menggunakan sensor hujan dan sensor LDR untuk sebagai notifikasi. Selanjutnya ada tujuan pertama, mengotomatisasikan jemuran berdasarkan kondisi cuaca. Yang kedua, menyediakan informasi cuaca secara real time. Yang ketiga, menampilkan output sensor ke halaman web. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan pertama ada ESP32, yaitu ini sebagai microcontroller. Kedua ada sensor hujan uh, yang untuk mendeteksi curah hujan secara otomatis. Lalu yang ketiga ada sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu yang terakhir sebagai output ada sebagai motor servo untuk menggerakkan dan membuka dan menutup atap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Iza. Baik, terima kasih kepada Mario. Selanjutnya penjelasannya akan dijelaskan oleh Iza. Kepada Iza, saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu permasalahan yang ditemukan. Itu ada 3 poin, yaitu yang pertama koneksi ke Firebase gagal, yaitu penyebabnya penggunaan Firebase SDK versi terbaru yang membutuhkan modul ES6, database URL, dan API key yang salah. Yang kedua itu yaitu tampilan dashboard tidak optimal, yaitu penyebabnya desain awal menggunakan CSS dasar tanpa framework modern. Yang ketiga, tidak ada output di dashboard web, yaitu penyebabnya kesalahan dalam pengambilan referensi data Firebase. Itu ada solusi yang dilakukan, itu ada 3 juga, yaitu solusi untuk koneksi ke Firebase. Itu memastikan penggunaan API key dan database URL yang benar. Yang kedua itu solusi untuk output di dashboard web, yaitu memastikan referensi data Firebase sesuai dengan struktur database di real-time database. Lalu yang ketiga, solusi untuk tampilan dashboard, yaitu membagi data menjadi 3 bagian utama, yaitu status hujan, nilai LDR, dan kondisi atap. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Yarda. Baik, terima kasih kepada saudara Ija. Di sini saya akan menjelaskan diagram blok. Terbagi diagram blok ini terbagi menjadi 3, yaitu input, proses, dan output. Jadi di sini inputnya itu sensor hujan dan sensor LDR. Sensor hujan untuk mendeteksi hujan atau tidak. Kemudian sensor LDR mendeteksi intensitas cahaya yang datang apakah sedikit atau intensitasnya banyak. Kemudian prosesnya di dalam microcontroller ESP32-nya. Kemudian outputnya di sini kita menggunakan website untuk Firebase-nya di sini website, dan outputnya itu melalui microservonya. Nanti akan bergerak secara otomatis ketika sensor hujannya atau sensor LDR-nya mendeteksi cuaca yang tidak normal. Kemudian di sini skema rangkaiannya. Skema rangkaiannya di sini juga ada raindrop, di sini ada 4 pin. Kemudian sensor LDR-nya ada 3 pin. Kemudian sensor microservonya ada 2 pin. Di sini menggunakan 2 pin. Oke, di sini flowchart diagramnya. Di sini kita mulai dulu, kemudian inisialisasi sistemnya. Karena kita di sini tidak menggunakan API, jadi di sini menggunakan langsung masuk ke sensor airnya. Jika sensor hujannya mendeteksi hujan, maka langsung tertutup. Jika sensor hujannya tidak mendeteksi air atau hujan, maka dia akan melihat output dari sensor like sensor LDR-nya. Ketika menerima data intensitas cahayanya rendah, maka akan menutup microservonya. Kemudian ketika
tidak menerima maksudnya menerima intensitas cahaya yang cukup, maka akan terbuka. Kemudian di sini ada denah tempat sensor diletakkan. Sensor di sini diletakkan bersebelahan antara sensor LDR dan sensor hujan. Jadi ketika kedua sensor ini menerima input yang tidak normal, maka motor servo akan bergerak 90 derajat menutup jemurannya. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan hasil sistem kerja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan sensor yang kami gunakan. Yang pertama di sini ada microcontrollernya menggunakan ESP32. Kemudian di sini ada LDR sensor untuk mendeteksi intensitas cahaya. Yang kedua itu sensor raindrop untuk mendeteksi hujan. Dan yang terakhir untuk outputnya itu menggunakan motor servo. Baik, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara kerja dari sistem kami. Yang pertama yaitu jika intensitas cahayanya lebih besar dari 4000 seperti pada monitor. Nah, sebentar, ini jaringan wifi-nya agak macet. Nah, di sini ketika sensornya di atas 4000 maka intensitas cahayanya itu sedikit, maka kondisi atapnya akan tertutup. Ketika saya membuka intensitas cahayanya akan bertambah lagi sehingga motor servonya akan terbuka lagi. Bentar, sini jaringannya terbuka lagi. Nah, yang kedua yaitu ada dari sensor hujan. Nah, di sini sensor hujannya sudah kami siapkan air di dalam wadahnya. Coba kami di sini akan tampil output hujan dan nilai RDR-nya karena di sini tidak tertutup, tidak ditutup, maka LDR-nya normal. Kemudian kondisi atapnya tertutup karena terkena air. Nah, di sini motor servonya ketika kami angkat, nah dia akan bergerak untuk menutup lagi. Ketika kami kenakan air lagi, nah akan bergerak menutup. Baik, sekian hasil presentasi dari sistem kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.